Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Devi Rezi. Hari ini saya akan mencoba membahas yang lagi hot-hotnya, yang lagi booming-boomingnya tentang pemuda yang umurnya masih muda, udah mendapatkan miliaran dan hidup mewah. Jadi, dan dia katanya dia itu ya pakar trading lah istilahnya. Nah, buat temen-temen nih, ini sebenarnya di luar logika sih. Memang gitu kan, sebenarnya kalau kalian cerdas nih, kalau kalian tahu, teliti gitu, di mana-mana semua itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh usaha, butuh effort lah. Dan ini dia kayak dalam 3 tahun terakhir tiba-tiba jadi sultan. Kalian curiga nggak sih sebenarnya apa yang dia kerjain gitu, apa yang dia, kalau dia punya usaha oke lah, berarti usahanya maju, cabangnya di mana-mana gitu kan. Kalau misalkan dia punya founder atau apa gitu, dia punya PT apa, oke lah kita percaya. Ini dia katanya ngandelin cuman dari trading. Memang nggak menutup kemungkinan kan, soalnya saya juga ada gitu tahu dari internet bahwa ada orang Jepang, dia cuman trading tapi itu dia dalam 8 tahun. Jadi ya dia bisa melompat gandakan dari beratusan juta jadi berapa ratus miliar, tapi dia itu dalam 8 tahun trading. Itu masih logis. Ini cuma 3-4 tahun dia langsung melesat. Kalian curiga gak sih sebenarnya? Dari situ aja kita udah ketahuan bahwa nggak ada di mana-mana yang kayak itu instan. Bikin mie goreng, bikin mie aja gitu kan, harus direbus dulu, harus nyiapin mangkok dulu, ngegunting dulu bumbu, baru kita masak mie, terus ditiriskan jadi mie kan. Jadi ada proses, nggak ada langsung loncat. Di mana itu langsung loncat kayak gitu. Terus kalian banyak tertipu trading berkedok judi. Nih buat kalian nih yang pengen belajar ya trading yang baik dan benar tuh, yang pertama kalian harus cek dulu itu aplikasinya apa, terdaftar atau diawasi Bapepti atau OJK enggak, ada izin enggak dia ya. Terus kita harus tahu juga itu dia bergerak di bidang apa. Jadi kalian tuh harus lihat dulu gitu, dia tuh gerak karena apa, ada supply demand kah, atau kelangkaan kah. Kayak Bitcoin gitu kan, dia kan koinnya dia terbatas, hanya berapa keping di dunia gitu, terus dicek ya. Jadi kita tuh harus jeli gitu, jangan asal kemakan marketing mereka dengan sosok muda gitu kan, udah kaya bisa beli ini beli itu, tapi nggak logis gitu. Dalam waktu singkat bisa secepat itu gitu dapat semuanya, melawan hukum alam banget kan. Maksudnya yang kisah-kisah orang sukses juga gitu, yang banyak gitu orang-orang sukses ya butuh waktu cuy. Kalau di atas 5 tahun oke lah saya percaya, ini terlalu singkat menurut saya. Berikut orang-orang itu dia, saya lihat dia, saya bukan ngerendahin lulusan dari mana, cuman ya pendidikannya kalau menurut saya ya emang rendah gitu kan. Cuman apakah iya bisa gitu ngehandle emosi, ngehandle ya bisa money management yang baik gitu kan, dengan fluktuatif itu si apa namanya pergerakannya. Kalau kalian pernah coba nih di platform apapun, mau yang itu yang sekarang lagi rame, mau pokoknya apapun bentuk trading nih buat kalian ya, up terus dia bergerak nggak ada sebabnya. Nah ini nggak ada sebabnya, kenapa dia bisa naik turun, bisa turun, harus ada sebab itu kenapa dia ya. Dilihat dulu, kalau saham jelas dia naik turun karena jumlah lot,
per lembar saham. Ada wujudnya. Dan itu terbatas. Makanya dia naik, makanya dia turun. Kayak mata uang juga ada. Misalkan mata uang nih. Mata uang kan kita tahu bisa kan beli di USD. Terus kita tukar ke rupiah. Itu kan ada gap lah istilahnya, ada selisih. Ya. Jadi kita harus cerdas lah. Sekarang tuh memang gitu, kita tuh sekarang lagi pandemi, lagi susah-susahnya nyari kerja, lagi susah-susahnya nyari uang. Cuman balik lagi, nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan. Please cuy, kalian tuh jangan mau dibodohin. Nih saya Sudah pernah nyoba nih aplikasi itu, main di demo aja kalah terus. tapi kalau kalian top up bisa jadi kalian dikasih menang dulu. Cuman kalian tuh harus tahu gitu bahwa kita tuh nebak dia 1 menit ya kalau nggak salah. 1 menit ke depan itu kita harus tahu. Dan kita harus nebak dia tuh naik atau turun. Kalau berhasil kita dapat 80% dari total taruhan kita. Kalau kita kalah kita langsung loss 100%. Dari situ aja kita udah harus aneh gitu. Kita menang 80, kalah 100%. Adil nggak sih sebenarnya? Memang, nah ini kalian tuh tergiur sama 80%-nya, tapi kalian lupa bahwa kita tuh kemungkinan juga besar, soalnya kan 50-50 kan, naik turun. Kalau kita kalah, kita hilang 100% dari taruhan kita, langsung lenyap. Nih, buat kalian kenapa si sang promotor atau sang sales itu dia menang terus? Kalian pernah nggak sih main game gitu, terus kayak gacha lah istilahnya, gacha apa misalkan yang rare item yang jarang orang punya, itu kan kemungkinannya kecil banget. Dari sekian ribu yang ngegacha, yang dapat paling 10-20 orang. Itu saking susahnya dapat kan. Nah, kenapa dia bisa menang terus? Namanya juga sistem, namanya juga istilahnya dibuat aplikasi gitu kan. Ya dia bisa aja kemungkinannya dia lebih besar ya. Misalkan kalau kita 1:100, ya dia bisa 20:100 atau misalkan 30:100. Jadi dia kemungkinan buat menangnya gede. Makanya dia ketika dia bikin istilahnya konten gitu, bikin buat istilahnya buat marketing dia terus menang. Ya itu karena sama sistemnya dia kemungkinan buat menangnya itu digedein. Kan harus berpikir ke sana. Makanya dia bisa terus menang kayak easy money gitu kan. Kayak kok gampang banget sih gitu. Ya itu. Ya kalau kalian juga kalau misalkan jadi yang istilahnya sales, kalau menurut saya dia soalnya yang jualan gitu kan. Ya kalian juga pasti akan dikasih kelebihan dari orang-orang yang lain. Please. Think smart, bro. Ya. Jadi kalian tuh jangan apa-apa itu kemakan sama orang-orang yang cepat gitu. Kok bisa gitu, kok bisa. Lucu sih. Kalian baru nyadar itu. Saya itu dari awal juga udah aneh. Soalnya di luar nalar gitu istilahnya, dia bilangnya modal dengan 300.000 atau berapa jadi ratusan miliar. Coba. Itu trading dia segila apa tiap hari? Dia bisa dapat berapa, dan dia berani masang gede, dia berani keluar uang banyak. Ya emang bukan duit dia cuy, kalau duit dia mikir nih. Jadi mereka itu memanfaatkan kalian untuk daftar pakai kode referral dia, dan dia dapat keuntungan dari katanya omset ya. Kalau kalian top up berapa, dia dapat sekitar 80% dari total. Jahat banget kan. Jadi dia nipu buat orang-orang biar top up. Dia pakai kode dia dengan iming-iming dia dapat bonus deposit gitu kan, berapa persen gitu. Ya kalian kok sudahlah, greget gitu. Yang ketipu ini bukan yang orang-orang yang enggak kan, orang-orang yang mudah dibohongi. Banyak pengusaha loh, bisnis juga gitu kan, bisa ketipu. Sekelas mereka aja bisa ketipu sama lulusan yang enggak tamat istilahnya sekolah bawah kuliah. Itu saking kerennya marketing mereka, iming-iming mereka tuh seedan itu. Dan mereka yang hilang ratusan juta, yang miliaran itu akhirnya menuntut katanya. Dan sekarang katanya udah ketangkap dan ancaman mereka 20 tahun. Dan hasil sitaannya ternyata yang satu orang dia 100 miliar, satu 800 miliar.
wow, pantesan gitu kan, tiap minggu dia beli mobil, tiap minggu dia beli motor. Jalan-jalan, beli barang-barang mewah, mau LV, Gucci, Supreme, pokoknya Louis Vuitton. Pantas saja gitu kan cuy, orang bukan duit mereka. Ini buat kalian nih, pokoknya kalian harus hati-hati ya kalau mau investasi mau apa, cek dulu ya, cek dulu keamanannya, cek dulu apa yang bikin geraknya, cek dulu. Pokoknya yang terpenting itu diawasi OJK sama Bapepti, itu minimal. Kalau udah ada itu ya istilahnya ada izin, legalitasnya terjamin gitu ya. Segitu aja dari saya, don't forget for like, comment, subscribe, and share.